Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jazakallahul azim. Anak-anak sekalian yang alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada siang ini Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita mau menempuh daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, Allah jadikan sebagai bekal untuk hidup kita di dunia, dan semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'as salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti syariat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siang hari ini itu kita kaji ilmu fikih, ya, biar kita syarat-syarat ibadah kita diterima. Karena syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Minggu yang lalu kita membahas syarat sah sembahyang, yaitu tentang najis air. Hari ini kita tentang wudu, ya, tentang air wudu. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun air sembahyang. Rukun air sembahyang ada 6 perkara. Pertama, niat di dalam hati di waktu membasuh muka, seumpama sahajaku mengambil paruh air sembahyang, atau sahajaku mengangkat hadas yang kecil. Fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh muka berbareng dengan niat itu. Ketiga, membasuh 2 tangan beserta sikutnya. Keempat, menyapu kepala dengan air sekalipun sedikit. Kelima, membasuh 2 kaki beserta mata kakinya.
keenam tertib, teratur dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muslim Al-Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Betawi berkata di dalam kitabnya Irsadul Anam bahwa rukun sembahyang, rukun air sembahyang itu ada 6 perkara. Jadi rukun air sembahyang itu ada 6 perkara, ada 6 macam, ada 6 macam. Ya. Yang pertama, pekerjaannya niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Kapan itu dilakukan? Di waktu membasuh muka. Ya, di waktu membasuh muka. Ya. Saat membasuh muka. Nah. Jadi jangan di luar gitu. Itu lokal hadas rasul fadlillahi ta'ala udah niat. Ini belum jadi niat. Ya. Jadi ketika menyampai air di muka baru niat. Seumpama sahjatku mengambil patu air sembahyang. Sahjatku mengambil patu air sembahyang. Niatnya di mana? Di dalam hati, bukan di mulut. Ya. Atau sahjatku mengangkat hadas yang kecil padu kena Allah Ta'ala. Jadi ketika niat kita membasuh muka, ini ada niatnya ketika awal juz, ketika awal bagian, dan disunahkan ketika kita mengucap nawaitu al adasul asgori fadlillahi. Begitu air nyampe di muka, hati kita nih niat sambil berbareng dengan niat di rukun yang kedua membasuh muka berbareng dengan niat itu. Jadi niatnya ketika nyampe di muka, hati nyebut sahjaku mengangkat hadas yang kecil pada kena Allah Ta'ala. Jadi sambil dijalanin. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan, idza kuntum ila sholati, apabila kamu hendak mendirikan sholat. Mic-nya nggak enak, nggak bisa dimakan. Cek.
Ya. Ketika kita membasuh muka itu di dalam Al-Quran disebutkan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Di surat Ali Imran kalau nggak salah ya. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, kita mau sholat nih, kita berwudu, maka basuhlah mukamu. Kita basuh muka dengan air. Jadi begitu air nyampe, atau kita baca nawaitul wudu'a fadlillahi. Nah begitu air nyampe, sajaku berwudu fardu karena Allah. Atau kita pakai yang ini, nawaitu raf'al hadasil asghari fadlillahi. Nah begitu nyampe, sajaku mengangkat hadas yang kecil fardu karena Allah. Nah, dan jangan diangkat. Kenapa kalau diangkat? Kalau direnggang nih lepas nih. Umpamanya kita belum selesai, lihat kita lepas. Ini namanya mustakmal. Artinya kalau umpamanya ini tangan kita renggang dengan muka, berarti sudah berpisah antara membasuh dengan muka. Artinya tangan dengan muka anggota ini lepas, maka itu jadi mustakmal dan jadi tidak sah wudunya. Jadi harus rata, jangan dilepas sampai niat itu selesai. Amin ya. Betul. Jadi niatnya ketika membasuh muka, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah oleh kamu. Ya. Nah ini membasuh ini berbareng dengan niat. Anggotanya mana? Muka. Kalau dari segi panjang itu ujung rambutnya. Ada ya ujungnya rambut ya? Dari segi panjang sampai sini, sampai dagu, wajib kena air. Ini deh. Kalau ini dia nggak kena, maka tidak sah. Jadi dari ujung rambut atas sampai bawah, dagu, leher. Ya, dari segi lebar, ini telinga kanan dengan telinga kiri, ini wajib kena. Makanya ketika basuh, tuh sambil kita jalani, arti kita ngomong, sajaku mengangkat hadas yang kecil untuk karena Allah, sambil kita jalani. Awal itu hafal hadas asghari fadlillahi ta'ala. Ya. Nah, muka kita ini wajib kena air dari ujung sampai sini. Dari lebar sampai sini. Tuh. Jadi ya. Itu wajib. Jadi rukun itu wajib. Arti rukun itu tiang. Rumah, bangunan, kalau tiangnya ini nggak pakai beton, maka tidak kuat. Begitu juga wudhu, sholat, kalau tiangnya, rukunnya yang nggak sesuai, nggak kuat, maka runtuh dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dua rukun, satu pekerjaan loh. Ya, satu pekerjaan.
Kemudian yang ketiga di dalam Al-Qur'an, wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah oleh kamu akan dua tangan kamu sampai sikut. Sampai sikut. Ya. Jadi kita basuh dari sini, balik, lewatin di sikut, mari, kemudian kita basuh lagi. Nah ini di sela-selain, mari sampai 3 kali. Ya. Kemudian baru kiri. Baru kiri. Selesai. Ya. Jangan belum kena ikut. Ya. Ini udah cuman gini aja nih. Ini namanya bukan membasuh, diguyurin air, maka harus diratain pakai tangan, bukan cuma diguyur. Karena diguyur jadi kena deh. Kalau kena dia nggak sah. Tapi kalau umpamanya nggak kena, maka tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Paham ya? Itu dalam Al-Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah oleh kamu akan dua tangan kamu sampai 2 sikut. Karena nanti yaumil kiamah umat Nabi bercampur dengan umat-umat yang lain. Dari umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai ke Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Padang itu tanah yang luas, kayak lapangan. Tanahnya bukan merah lagi, tapi putih. Itu kalau bola digelindingin, ya, bola digelindingin, itu nggak akan berhenti karena saking rata. Itu semua manusia, dari jin dan manusia dikumpulin tuh di padang mahsyar. Ya, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira orang segitu banyak ngenalin nggak? Nggak ngenalin. Karena nanti masing-masing ada bendera-benderanya. Ada bendera Nabi Adam, ada bendera Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama benderanya liwa'il hamdi. Nah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintah kepada Jibril, kepada malaikat Jibril untuk memanggil umatnya. Karena ketika bangun itu dari kubur, itu Nabi yang dicari adalah ummati, ummati.
Umatku ya Jibril, mana umatku? Maka kita diaku oleh Nabi. Nah, begitu di padang mahsyar dikenalilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu. Jadi bekas wudunya ini nur, bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, betisnya, kakinya bercahaya. Nah, malaikat Jibril tinggal nyomotin atau taruh di barisan kita, itu umat Nabi, diambil. Itu cara mengenali umat Nabi. Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kemudian rambutnya bercahaya, dan kakinya juga bercahaya. Maka wudhunya yang benar kalau pengen yakin dikenali nama Nabi. Karena nanti malaikat Jibril tugasnya itu, ya kan, membimbing, mengajak kepada baginda Nabi. Itu yang kedua, membasuh dua tangan sampai dua sikut. Ya, ngajinya jangan ngantuk. Ngajinya biar dapat. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim. Sebagian daripada mengagungkan ilmu, menghormati yang mengajar. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jangan sampai gurunya sampai berbusa ngomong, paham enggak? Ya kan? 1 jam kurang waktu kita pergunain anggota badan kita, baik zahir maupun batin. Karena pekerjaan wudhu ada 3. Pertama, yaitu pekerjaan anggota badan. Kedua, pekerjaan hati. Dan yang ketiga, tertib, teratur. Baik, lanjut lagi. Ya, baru jam 1. Tadi gimana ayatnya? Iza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Biar lebih gampang ditulis di dalam Al-Quran. Ila kuntum. Ila sholati. Apa artinya? Apabila kamu hendak mendirikan sholat, mendirikan sholat, hilangnya boleh kepada sholat. Fagsilu wujuh hakum, maka basuhlah oleh kamu fagsilu wujuh hakum, maka basuhlah oleh kamu akan wajah kamu. Wajah ke tadi anggotanya ya, wujuh hakum. Kemudian wa aidiyakum ilal marafiq,
Wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan nah, ini maknanya di sini. Fagsilu wujuhakum satu, buka. Wa aydiyakum fagsilu aydiyakum ilal marafiq dua. Ya. Tadi udah dua tuh. Kemudian wamsahu yang ketiga. Anggota yang ketiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Nanti kalau salah lihat di Quran. Kalau nggak salah surat Ali Imran kalau nggak salah ya. Dan sapulah kepala kamu ya dengan air. Yang ketiga berarti. Jadi disuruh sapu, bagaimana caranya? Nyapunya gimana? Itu mah nyapu lantai. Kita ambil air. Kemudian kita tarik. Ya. Jadi tarik. Ini apa namanya? Kalau dalam kitab Hidayah begini. Ya. Pakai air. Paham ya? Ya. Paham Pak Ustadz? Pak Ustadz paham? Saya mah belum. Ya. Yang udah selesai tulisannya kasih Bapak Ustadz Rio. Entar dulu, masih entar. Bahasan belum selesai. Nah, kumpulin aja, kumpulin situ sambil duduk, sambil dengerin Bapak ngomong. Ya. Kemudian keberapa itu?